Baik, Bapak Ibu sekalian. Nah, pada sesi kali ini saya akan mencoba membahas terkait dengan program, kemudian nanti rencana kegiatan dan penetapan indikator serta target dalam kegiatan tersebut. Nah, barangkali Bapak Ibu semua sudah melakukan ya, itu sudah merupakan kegiatan rutin Bapak Ibu dalam melaksanakan atau dalam membuat perencanaan program, kemudian rencana kegiatan dan rencana anggaran. Nah, kita akan kembali merefresh ya, menyegarkan kembali bagaimana tahap-tahapan dalam penyusunan RUK maupun RPK ya. Nah, jadi kembali lagi Bapak Ibu dalam tahapan proses perencanaan dalam mulai dari analisis situasi kita sudah mencoba melakukan, kemudian ada identifikasi masalah dan menetapkan prioritas masalah. Nah, itu beberapa teori sudah kami sampaikan sebelumnya terkait dengan penetapan prioritas ya Bapak Ibu, mulai dari metode kuantitatif ya, scoring, maupun metode kualitatif ya, dengan Delbecq maupun Delphi, atau kemudian bagaimana menyusun prioritas program dengan metode cost efektif ya, analisis, kemudian metode Hanlon ya kemarin. Nah, sekarang kita akan coba. Nah, sebenarnya mulai tahapan-tahapan ini sebenarnya Bapak Ibu sudah sudah melakukan. Jadi kita akan refresh lagi bagaimana tahap-tahapannya berikutnya. Jadi mulai dari analisis situasi, kita menetapkan masalah kesehatan itu memang benar-benar sesuai data ya, sesuai data yang kita punya. Kemudian dari data yang kita punya itu, masalah yang ada kita buatkan alternatif pemecahan masalah ya, dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Nah, saya kira kemarin Bapak Ibu sudah kami minta untuk membuat ini ya Bapak Ibu, membuat rancangan program, nah, dan kemudian nanti di akhir nanti kita akan coba bahas bersama ya terkait dengan bagaimana program yang Bapak Ibu telah buat untuk menyelesaikan masalah prioritas yang ada. Nah, jadi ini sebenarnya kembali lagi kita mengulang-ulang ya Bapak Ibu dalam apa yang sudah kita diskusikan sebelumnya. Nah, kita mengkaji ya bagaimana sumber daya yang kita miliki, kemudian kapasitas kita itu seperti apa. Nah, kompetensinya apakah kita apa yang kita punya ya dan apa yang bisa kita lakukan. Nah, kemudian kita sesuaikan ya, apakah kita fokus menghadapi realitas masalah kesehatan yang kita hadapi bersama. Kemudian apakah kita punya tim ya yang terlibat misalnya dan bekerja secara lintas sektor maupun lintas program. Kemudian ada intervensi, kemudian ada antisipasi kendala yang dihadapi. Nah, dalam membuat atau menyelenggarakan RUK maupun RPK itu sangat penting ya kita ketahui ya bahwa kita dalam mengetahui kapasitas itu kita harus tahu dulu kita mampunya seberapa, kemudian nanti kegiatan dan RPK yang kita susun itu memang benar-benar bisa dilaksanakan ya. Jadi semua rencana yang kita rencanakan di awal, nah itu semuanya dapat terlaksana dan nanti indikator capaian, kemudian targetnya, nanti kita akan bahas juga di bagian akhir sesi ini. Nah, jadi perencanaan puskesmas itu kan ada rencana 5 tahunan ya, kemudian ada rencana tahunan. Nah, itu kalau di daerah kan ada Renstra ya Bapak Ibu. Nah, Renstra kemudian dipecah menjadi tujuan-tujuan untuk masalah kesehatan. Kemudian kalau di puskesmas nanti akan ada RUK, rencana usulan kegiatan. Nah, itu pada tahun yang berjalan dalam 1 tahun mendatang. Kemudian nanti ada rencana kerja anggaran, kemudian ada rencana pelaksanaan kegiatan tahunan ya yang mengacu pada RUK tadi. Nah, RPK ini bisa berupa tahunan dan bulanan ya dengan mempertimbangkan target capaian dan ketersediaan sumber daya. Nah, ini langkah-langkah penyusunan perencanaan. Kita sudah melakukan persiapan, penyamaan pemahaman atau persepsi, kemudian menyusun perencanaan dan berdasarkan analisis situasi, kemudian kita melakukan prioritas masalah.
dan analisis penyebab masalah dan alternatif solusi ya, atau kegiatan yang dapat menyelesaikan masalah kesehatan. Nah, dari kegiatan itu kita susun rencana usulan kegiatan ya, dengan merumuskan kegiatan dan memasukkan ke dalam DUP atau DIPA ya. Kemudian RPK kita menyusun program atau kegiatan ya. Nah, itu dalam tahunan maupun bulanan. Nah, ini posisi Puskesmas Bapak Ibu sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama ya. Baik itu dalam upaya kesehatan masyarakat maupun upaya kesehatan perorangan. Nah, Puskesmas itu mengambil andil ya. Nah, ini tahap-tahapannya rujukan apalagi sekarang kalau dalam dalam era JKN ya. Jadi semuanya pelayanan kesehatan itu dilakukan secara berjenjang. Nah, ini pelayanan kesehatan di Puskesmas. Nah, ini kita tidak perlu mengulang lagi bahwa ada pelayanan wajib, upaya pelayanan kesehatan pengembangan ya, dan ada inovasi. Nah, ini semuanya disesuaikan dengan kalau pengembangan disesuaikan dengan kondisi masing-masing Puskesmas Bapak Ibu semua. Kalau yang wajib ini ada promosi kesehatan lingkungan, gizi, KIA dan KB, dan pencegahan penyakit. Dan ada juga program inovasi. Nah, terkait dengan kemarin kita bahas bagaimana ketika misalnya sumber daya yang kita miliki sudah cukup, kemudian sumber daya anggaran kita ada, kemudian kenapa kok tidak ada peningkatan program misalnya. Nah, itu kita butuh suatu program inovasi supaya program itu lebih menyentuh kepada akar masalahnya. Nah, dalam penyusunan rencana usulan kegiatan, nah itu kita formulasikan ya melalui sebelumnya ya tahap-tahapan yang sudah kita lakukan, mulai dari analisis situasi sampai penetapan program. Nah, itu bersama dengan lintas sektor terkait ya. Nah, itu Bapak Ibu di Puskesmas ya itu biasa kerjasama ya dengan Dinas Kesehatan Kabupaten maupun kota. Nah, itu terintegrasi ke dalam sistem perencanaan daerah dan dalam tataran target. Nah, dalam penyusunan RUK yaitu meliputi upaya kesehatan wajib dan upaya kesehatan pengembangan ya. Nah, jadi antara lain yaitu yang pertama adalah kegiatan tahun yang akan datang. Apakah itu merupakan kegiatan rutin, kemudian pengadaan ya atau melengkapi sarana maupun prasarana, kemudian untuk kegiatan operasional dan program yang akan dijalankan. Kemudian kita menganalisis kebutuhan sumber daya untuk tahun yang akan datang itu. Rencana kita kegiatan apa dan sumber daya apa yang kita butuhkan. Nah, kemudian rekapitulasi ini kita masukkan ke dalam form ya. Nah, formnya seperti apa nanti akan kita coba lihat kembali Bapak Ibu. Tahapan penyusunan RUK yang pertama itu kita tahu dulu ya, mengidentifikasi masalah yang ada. Nah, itu gunanya kita melakukan analisis situasi ya, dengan kita mengetahui kebijakan yang ada, apakah Renstra, kemudian RKPD ya, kemudian ada peraturan ya, maupun Perda sampai ke Permenkes atau Permendagri misalnya. Nah, itu kemudian kita melakukan pengumpulan data, analisis, perumusan masalah sampai penetapan prioritas masalah, dan akan lahir program maupun kegiatan yang akan kita lakukan berdasarkan data yang sudah kita kumpulkan sebelumnya. Nah, yang pertama mengetahui kebijakan yang ada, nah tadi ya undang-undang, peraturan pemerintah ya, sampai kepada Renstra di kabupaten atau kota. Nah, pengumpulan data dalam rangka kita melakukan analisis situasi ya. Jadi kemudian data umum, misalnya data wilayah, data kependudukan ya. Data penduduk ini kita penting untuk mengetahui Bapak Ibu sebagai misalnya dalam program tentu kita butuh sasaran ya. Dalam sasaran program itu tentu kita harus tahu ya berapa jumlah penduduk, kemudian berapa perbandingan penduduk jenis kelamin, kemudian status sosial ekonomi ya, dan yang lain. Mata pencaharian maupun pekerjaan. Nah, itu data-data demografis itu menjadi penting ketika kita tahu sasaran kita itu siapa. Kemudian analisis data, nah ini kita bisa lihat dari aspek kependudukan ya Bapak Ibu. Kemudian analisis lingkungan yang kita hadapi itu seperti apa, baik itu lingkungan fisik, kemudian geografisnya, kemudian lingkungan sosial budayanya seperti apa. Kemudian dari masalah kesehatan itu kita bisa tahu latar belakang permasalahan dan akar masalah seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian penetapan prioritas masalah ya. Nah, ini Bapak Ibu kembali kita ulangi ya bahwa dalam
penyusunan RUK, rencana usulan kegiatan. Nah, seperti ini matriks atau tabel yang biasa Bapak Ibu isi ya. Mulai dari upaya kesehatan ya, UKM esensial maupun pengembangan atau upaya kesehatan wajib. Nah, ini ada 5 pengembangan. Nah, ini kalau pengembangan saya biasanya itu kan berbeda-beda tiap puskesmas ya Bapak Ibu. Kemudian ada kegiatannya apa, tujuan, sasaran, target sasaran. Nah, ini yang harus diisi. Kemudian siapa penanggung jawabnya, kemudian sumber daya yang dibutuhkan apa saja, kemudian mitra kerja kalau ada, kemudian waktu pelaksanaannya, nah ini tahunan ya, kemudian kebutuhan anggarannya berapa, kemudian indikator dan sumber pembiayaan. Nah, sumber pembiayaan apakah misalnya dari APBN atau APBD ya Bapak Ibu, dana BOK atau mungkin dana DAK misalnya. Nah, itu Bapak Ibu sebenarnya sudah punya ya datanya. Nah, ini semuanya diisi berdasarkan langkah-langkah yang sudah kita lakukan sebelumnya. Nah, ini kita menuangkan rencana usulan kegiatan ke dalam rencana kerja anggaran ya. Nah, ini Bapak Ibu juga sudah melakukan sebelumnya ya, bahwa dalam upaya kesehatan, misalnya pencegahan dan pengendalian penyakit, kegiatannya apa misalnya? Pertemuan peningkatan kemampuan kader ya, misalnya ini pelatihan. Sasarannya tentu kader, targetnya siapa di 5 desa misalnya. Penanggung jawabnya tentu penanggung jawab UKM esensial dan Perkesmas. Nah, dari RUK ini kita tuangkan ke RKA ya. Ada waktu pelaksanaannya kapan, kemudian nah ini 2 kali setahun ya, Januari dan Juni misalnya. Kemudian kebutuhan anggaran yang dibutuhkan itu berapa. Nah, kemudian indikator kinerjanya apa. Kemudian sumber pembiayaannya dari mana. Nah, secara rinci dapat kita lihat seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, ini ada pendapatan kita itu dari mana ya, DAK non fisik atau BOK, apakah dana jam persal, jaminan persalinan, atau dana kapitasi ya dari pelayanan kesehatan. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu, RKA yang disusun ya. Nah, ini saya kira Bapak Ibu sudah karena sudah melakukan tiap tahunnya tidak asing lagi ya dengan tabel-tabel atau matriks seperti ini. Kemudian pada tahap penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan, nah itu dilakukan melalui pendekatan keterpaduan lintas program dan lintas sektor ya Bapak Ibu. Nah, dalam Puskesmas tentu kita tidak bisa bekerja sendiri ya. Dari satu program itu bisa saja berkolaborasi dengan program lain ya. Misalnya untuk gizi ya, program gizi itu berkolaborasi dengan program KIA misalnya untuk gizi bayi maupun balita misalnya, atau gizi ibu hamil misalnya. Nah, jadi keterpaduan itu penting ya, agar tidak terjadi miss opportunity, bahwa misalnya dalam satu kegiatan misalnya kita bisa melakukan beberapa program sekaligus misalnya. Nah, jadi sehingga kegiatan kita itu dapat terselenggara secara efektif dan efisien. Contoh misalnya kan kalau di Posyandu itu kan bisa sekali jalan semuanya. Misalnya untuk pelayanan ibu hamil juga dilakukan, kemudian program gizi kepada bayi dan balita juga bisa dilakukan, dan juga bisa imunisasi di situ misalnya. Nah, itu dengan keterpaduan seperti itu, dengan program yang terintegrasi, nah itu bisa terselenggara secara efektif dan efisien. Kemudian RPK, rencana pelaksanaan kegiatan, nah itu ini adalah dalam penyusunannya mulai dari penjadwalan, penentuan lokasi maupun jadwal, dan siapa saja orang yang terlibat ya dalam tim, kemudian alokasi sumber daya maupun anggaran. Nah, itu seperti itu cakupannya. Nah, dalam persiapan Bapak Ibu sudah melakukan Lokakarya Mini misalnya untuk pertemuan bulanan atau pertemuan lintas sektor di tingkat kecamatan maupun desa. Nah, seperti ini misalnya kita melakukan pelatihan atau penyegaran kader, atau survei mawas diri ya, SMD atau MMD. Nah, seperti ini menjadi data pendukung kita ya dalam menyusun RPK. Kemudian rencana pelaksanaan kegiatan atau penggerakan ya. Nah, itu lokasi kegiatan kita itu di mana, kemudian apakah kita akan menggerakkan masyarakat atau pemberdayaan ya, penyuluhan berkelompok atau kunjungan rumah. Nah, ini rencana penggerakan pelaksanaan.
Kemudian rencana pemantauan dan penilaian menyangkut apa yang dinilai, kemudian tujuan, kemudian siapa yang terlibat. Nah, inilah dalam RPK ya. Bagaimana kita melakukan monitoring dan evaluasi tentang apakah kegiatan kita itu sudah berjalan dengan baik, dari mana kita menilai, kemudian apakah tujuan kegiatan kita itu sudah tercapai, kemudian siapa saja yang terlibat, apakah semuanya terlibat aktif misalnya. Nah, itu kita perlu penggalangan tim, kemudian dalam bentuk penilaian, evaluasi itu bisa dilakukan di dalam kegiatan lokakarya bulanan. Nah, kemudian penyusunan RPK terintegrasi ke dalam sistem perencanaan di daerah. Nah, ini kita mempelajari alokasi kegiatan dan biaya yang sudah disetujui, kemudian kita bandingkan alokasi kegiatan yang disetujui dengan RUK yang sudah diusulkan, dan situasi pada saat penyusunan RPK. Nah, dalam menyusun rancangan awal, rincian dan volume, nah itu dilaksanakan serta sumber daya pendukung menurut bulan dan lokasi pelaksanaan. Nah, seperti yang tabel yang sebelumnya Bapak Ibu. Jadi ada rincian-rincian atau tabel-tabel item-item yang harus kita isikan di dalam RPK. Nah, untuk membahas kesepakatan RPK bisa dilakukan lokakarya mini. Kemudian untuk RPK tahunan disusun dalam bentuk matriks. Nah, tadi seperti tadi contohnya ya. Kemudian dirinci menjadi RPK bulanan ya. Jadi dari RPK tahunan, kemudian kita susun RPK bulanan. Nah, sehingga per bulan itu kita bisa melihat progres atau kemajuan pelaksanaan program kita itu seperti apa. Nah, kemudian RPK itu bisa dimungkinkan untuk disesuaikan dengan kebutuhan ya, sehingga itulah kenapa misalnya salah satunya kenapa RPK tersebut dibuat secara bulanan, dan bisa saja ada perubahan-perubahan yang dilakukan ya, karena barangkali ada hal-hal yang mungkin kondisi tertentu ya, misalnya tadi yang kita alami sekarang, misalnya kejadian luar biasa, kemudian kalau ada bencana alam maupun konflik atau perubahan kebijakan. Nah, ini matriks RPK tahunan ya Bapak Ibu yang sudah kita bahas juga sebelumnya. Nah, ini upaya kesehatan wajib dan pengembangannya, kemudian kegiatan, tujuan, sasaran, target, penanggung jawab, ada volume kegiatan, jadwal, rincian pelaksanaan. Nah, ini semuanya dibuat rinci. Dan Bapak Ibu juga sudah, saya yakin juga sudah melakukan. Dan saya harapkan nanti Bapak Ibu juga bisa berdiskusi ya terkait dengan bagaimana merancang atau penyusunan RUK dan RPK ini nanti. Nah, ini RPK bulanan ya Bapak Ibu. Nah, ini hampir sama ya matriksnya dengan RPK tahunan ya. Nah, yang membedakan tentu cuma di bagian ada 12 kolom ya di sini ada 9. Nah, untuk semua kegiatan yang dilaksanakan agar dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, nah perlu didukung dokumen yang relevan. Nah, sehingga kegiatan tersebut dapat mencapai sasaran ya dan dilakukan secara efektif dan efisien. Nah, misalnya peraturan kepala puskesmas atau misalnya ada TOR atau kerangka acuan kegiatan, kemudian ada SOP dan dokumen-dokumen lain. Nah, baik Bapak Ibu, sampai di sini ada yang mau kita bahas atau Bapak Ibu ada yang mau berkomentar dulu terkait dengan penyusunan rencana usulan kegiatan maupun RPK tahunan maupun bulanan. Nah, barangkali yang sudah dilakukan di Puskesmas Bapak Ibu seperti apa tahapannya boleh dibagikan di sini Bapak Ibu. Kita bisa berdiskusi ya lebih lanjut. Nah, saya kira apalagi kalau urusan RUK maupun RPK, saya yakin Bapak Ibu juga sudah sangat familiar ya, karena sudah melakukan itu setiap tahunnya. Ya, Bapak Ibu, ada yang mau berkomentar dulu? Atau ada yang mau membagikan pengalamannya terkait dengan penyusunan RUK maupun RPK? Kemudian atau bisa diceritakan bagaimana tahapan-tahapannya yang sudah dilakukan di Puskesmas Bapak Ibu?
Ibu Haliza, ada komentar dulu, Bu? Belum ada, Pak. Ya, kira-kira ya boleh Pak. Iya, Pak. Ya, Pak Farudin ya, silakan Pak. Nah, saya ingin sharing aja Oke, Pak. tentang cara pembuatan RUK. Gini, jadi selama ini kan dalam perbuatan RUK kan kita menghitung jumlah kebutuhan anggaran. Ya, benar Pak. Ya, Pak. Nah, jadi saat kita menghitung jumlah kebutuhan anggaran, otomatis kan kita juga menghitung rinciannya. Jadi secara nggak langsung, jadi kami kadang kerja jadi 2 kali, Pak. Kita menghitung dulu rinciannya itu di tabel RPK, kita membuat hitungannya biar kita merincikan. Nanti baru kita jumlahkan jumlah dari rinciannya, baru kita bulatkan pindahkan ke RUK. Jadi secara nggak langsung, ini secara nggak langsung Pak ya, secara ya. Seolah kami itu membuat RPK dulu, baru kami pindahkan ke RUK. Soalnya kalau kita di RUK, kita meletakkan kebutuhan anggaran kan digenapkan kan, tidak ada rinciannya kan, misalnya 40 juta kebutuhan anggaran. Nah, jadi kami tidak bisa juga mengira-ngira, jadi secara nggak langsung kami membuat RPK dulu, kebanyakan seperti itu Pak. Karena kami perlu menghitung merinci kebutuhan anggarannya, misalnya untuk kegiatan posyandu, kita menghitung berapa posyandunya, berapa petugasnya, kita rinci dulu kan nah secara nggak langsung kami merincinya itu di tabel RPK. Jadi seolah-olah kami membuat tabel RPK dulu, baru kami pindahkan ke RUK. Misalnya sudah kita rinci dapat kebutuhan untuk posyandu 40 juta, baru kita pindahin ke tabel RUK 40 juta. Jadi itu Pak. Itu gimana Pak? Atau RUK ini kita hanya mengira-ngira, oh kebutuhan anggaran sekitar 30 juta aja bikin gitu. Atau gimana Pak? Ya, terima kasih. Atau kita ya Pak, tabel RUK-nya ya mau nggak mau kita harus masukkan jumlah anggarannya ya kan Pak? Atau gimana untuk membuat kebutuhan anggaran? Apakah terisi dulu atau gimana Pak? Ya baik Pak. Jadi ya terima kasih Pak Farudin. Ya barangkali Bapak Ibu yang lain barangkali ada yang berkomentar dulu terkait dengan bagaimana penyusunan RUK tahunan maupun RPK ya, RPK tahunan dan bulanan. Jadi kalau Pak Farudin, apakah itu semua berlaku di semua puskesmas? Nah, yang dialami Pak Farudin adalah dalam menyusun RUK kebutuhan anggaran untuk program upaya kesehatan maupun kegiatan ini. Nah, itu dimulai dari RPK dulu ya Pak ya. Nah, dari RPK ini baru nanti disusun RUK. Nah, dari Bapak Ibu Puskesmas lain ada yang ingin berkomentar atau ingin berdiskusi atau membagikan pengalamannya terkait dengan penyusunan RUK dan RPK ini? Saya Pak. Ya silakan Pak Apriyadi ya, silakan Pak. Begini, untuk tahun berikutnya di Juknis itu kan tidak ada pertemuan lintas sektoral kecamatan. Pas yang kami dapatkan dalam penyusunan anggaran 2021. Nah, untuk penyusunan RUK untuk tahun 2022, ini kan kita akan menemukan permasalahan sebagian besar itu pada saat kita melaksanakan lintas sektoral kecamatan. Nah, jadi di sini banyak kegiatan pertemuan-pertemuan itu tidak ada di dalam Juknis kegiatan di Puskesmas. Nah, jadi langkah solusi kita untuk agar RUK 2022 itu bisa kita jalankan dengan itu, solusinya gimana Pak? Karena salah satu dari kecamatan itulah banyak kita menemukan permasalahan-permasalahan, karena di lintas sektoral itu kan banyak yang kita undang, mulai dari kecamatan, desa, tokoh agama, masyarakat. Dari situ kan kita akan menemukan sesuatu masalah seperti itu. Kegiatan apa yang tidak tercapai itu kita akan bahas di lintas sektoral. Nah, itu Pak. Ya, oke. Baik, terima kasih Pak Apriyadi ya. Nah, ya
terkait dengan bagaimana dalam RUK, dalam Juknis itu pertemuan lintas sektor itu tidak dianggarkan gitu ya Pak ya. Nah, namun pada saat pelaksanaannya justru malah dari pertemuan lintas sektor, misalnya di tingkat kecamatan maupun kelurahan itu malah muncul permasalahan-permasalahan kesehatan yang dari aspirasi dari masyarakat kan gitu ya Pak. Dan nah itu Bapak Ibu memang dalam penyusunan RUK ya, RUK maupun RKA ya, sepengetahuan saya pun kami juga terkait dengan apalagi kalau dengan anggaran itu memang kita sebenarnya itu kan tidak bisa mengira-ngira ya. Nanti kalau dibuat dibuat lebih rendah nanti tidak outputnya atau hasilnya atau tidak akan tercapai misalnya dengan anggaran yang kita anggarkan. Nah, sehingga kalau dilebihkan pun juga nanti akan menjadi masalah di kemudian hari. Nah, jadi betul apa yang dikatakan Pak Farudin ya sebelumnya bahwa dalam penyusunan anggaran, nah itu sebagai ini Pak, sebagai penyusun RKA ya. Jadi di dalam penyusunan dari RUK ke RKA ya, ke di sini. Nah, RKA ini kan nanti kita bisa menghitung apa dulu Pak, unit cost ya. Nah, itu kan berdasarkan unit cost dulu sebenarnya. Jadi itu kan ada kayak seperti SBM ya di peraturan Permenkeu untuk kegiatan-kegiatan yang misalnya sifatnya rutin. Nah, itu kan bisa kita anggarkan sesuai dengan itu. Misalnya untuk biaya perjalanan, kemudian transportasi, kemudian honor misalnya untuk misalnya kegiatan pelatihan ya yang kita anggarkan dalam 1 tahun maupun bulanan. Nah, nah itu kan rencana usulan kegiatan tahunan. Nah, yang kenapa RPK dulu yang diisi? Nah, itu alasannya karena anggaran kita tidak bisa membuat anggaran yang dalam jumlah kita memperkirakan anggaran untuk 1 tahun misalnya dari RPK kita bisa membuat secara rinci. Nah, itu juga sebenarnya tidak kalau menurut kami itu tidak seperti itu juga Bapak Ibu. Jadi kalau terkait dengan RUK memang ada anggaran yang disampaikan itu kan kita sesuaikan dengan Pagu atau anggaran yang Puskesmas usulkan. Nah, nanti kan dalam ininya, dalam pelaksanaannya nanti kan bisa berubah Bapak Ibu. Dan dalam penyusunan RPK yang sudah disampaikan tadi bahwa memang dalam rencana pelaksanaan kegiatan tahunan, nah di sini ada biaya per item yang kita lakukan. Nah, ini kan sebenarnya hampir mirip dengan RUK, tapi yang menjadi perbedaannya kita rinci ya dalam menyusun RPK ini. Nah, kemudian tadi apa lagi Pak Farudin? Itu aja sih Pak, cara penyusunan anggarannya aja. Seolah-olah kita mulainya dari RPK dulu ya Pak ya. Ya, mulai dari izin Pak dari Puskesmas Sudi Pak. Iya Pak, Bapak siapa Pak? Pak Yudiansyah. Iya Pak Yudiansyah, silakan Pak. Silakan mungkin dibagikan Pak, pengalamannya di Puskesmas Subi. Gini Pak, saya terkait pertanyaan Heru tadi dari Puskesmas Danau. Tadi Bapak mengatakan bahwa mungkin Puskesmas di Kabupaten Natuna seperti itu semua atau bagaimana itu berdasarkan pengalaman kami tidak seperti itu Pak, dan juga berdasarkan Permenkes tentang manajemen Puskesmas tahapannya tidak seperti itu Pak. Jadi RUK yang kita susun untuk 2021 itu kan kita susunnya di awal Januari 2020 atau di akhir Desember 2019 Pak.
Ya. Nah, sedangkan RPK-nya yang disusun pada akhir 2019 itu adalah RPK tahun 2020. Jadi tidak mungkin kita menyusun RUK itu berdasarkan RPK duluan, Pak. Karena misalnya gini, di tahun 2021 kita kan belum tahu anggaran kita berapa. Jadi yang namanya usulan ya kita harus mengusulkan sebanyak-banyaknya. Misalnya dari gizi itu kita mengusul berapa kegiatan, berapa usulan kegiatan di 2021. Pada periode yang sama kita kan menyusun RPK. Ya RPK ya memang kita sudah tahu plot anggarannya berapa. Misalnya gizi berapa 20 juta untuk tahun ini, tahun 2020. Ya kita sudah tahu berarti kita memang bisa menyusun RPK. Tetapi RUK enggak, Pak. Kita harus disusun sebanyak-banyaknya, diusulkan. Ya namanya juga rencana usulan kegiatan. Berarti di 2021 kita sudah menyusun usulan sebanyak-banyaknya. Tidak mesti harus mengikuti RPK, Pak. Begitu menurut saya, dan yang itu yang kami lakukan di Puskesmas Sudi. Ya, ya. Terima kasih Pak Yudiansyah. Bapak Ibu yang lain barangkali ada yang mau berbagi ya atau bercerita terkait dengan bagaimana RUK di Puskesmas dan RPK di Puskesmas ya. Nah, betul ya Bapak Ibu. Jadi sebenarnya kan dalam penyusunan RUK maupun RPK itu ada dalam pedoman ya manajemen Puskesmas dari Permenkes. Nah, itu saya kira Bapak Ibu semua sebenarnya sudah melakukan dan tahapan-tahapannya memang kalau RUK itu kan memang seperti yang namanya usulan ya, seperti yang disampaikan Pak Yudiansyah, itu memang program apa yang kita rencanakan pada tahun berikutnya. Dan kebutuhan anggarannya kan sebenarnya kita bisa berpatokan, misalnya kegiatan apa yang kegiatan rutin yang sudah kita lakukan sebelumnya. Nah itu untuk kebutuhan anggarannya kan bisa kita perkirakan. Begitu ya kira-kira ya Pak Yudi ya, Pak Yudiansyah. Baik Pak Heru ya, Pak Heru, Pak Farudin mungkin ada tanggapan dulu Pak, komentar. Enggak Pak, baik aja Pak. Ya baik, terima kasih Pak. Kami sih tidak menyusun itu, maksudnya kita untuk menghitung kebutuhannya aja Pak. Kita hitungkan pas pakai rinciannya. Ya betul Pak. Ya baik. Terima kasih Pak Farudin dan Pak Yudiansyah. Cuma satu lagi Pak, ada yang minta Pak. Mungkin saya agak terlambat. Idealnya kita tim perencanaan itu berapa orang sih? Terus yang kita ajak itu siapa aja idealnya Pak? Tim perencanaan itu. Ya. Idealnya kalau ya langsung saya jawab ya Pak Farudin. Idealnya memang memang ada tim perencanaan yang tetap Pak. Misalnya kalau di Puskesmas itu ada tim perencanaan yang tetap dan melibatkan seluruh bidang. Jadi ada perwakilan masing-masing bidang itu misalnya minimal 1 orang. Karena yang melaksanakan program itu kan memang bidang kan, bukan yang perencanaan. Jadi kalau perencanaan bekerja sendiri, tentu yang diprogram tentu kalau dia tidak terlibat, tentu dia menerima saja apa yang direncanakan oleh tim perencanaan. Kalau misalnya memang program itu dilibatkan dari awal dalam menyusun perencanaan, nah di bidang maupun program itu petugasnya tentu akan tahu apa saja yang akan dilakukan, bagaimana kegiatan rutin, kemudian apa kegiatan tambahan yang akan dilakukan pada tahun berikutnya. Nah, saya kira di pengalaman kami baik itu di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota lain maupun di Puskesmas lain, itu memang idealnya tidak hanya anggota tim perencanaan itu memang yang misalnya di bidang perencanaan saja, tapi juga melibatkan program maupun bidang lain ya.
tidak hanya sebatas memasok atau menyediakan data saja Bapak Ibu. Jadi kan biasanya kalau perencanaan dia minta data capaian ya, apakah sudah mencapai target atau belum misalnya. Nah, dari situ kan disusun program-program apa yang akan dilakukan. Namun lebih baiknya memang dilibatkan ya dalam penyusunan perencanaan itu dari awal, itu memang dilibatkan masing-masing pengelola di masing-masing program. Kalau untuk di puskesmas sih Pak, kita hampir seluruh staff itu yang baik para medis, seperti itu, medis mereka itu masing-masing megang program. Itu berarti kita tim perencanaan kita masukkan semuanya. Mungkin KBS itu bisa sampai 20 lebih, gitu Pak ya, 30 lebih, 30 orang tim perencanaan. Apa itu Pak ya? Ya, barangkali ini Pak, strateginya adalah bagaimana kita tidak hanya melibatkan pemegang program itu sebagai orang yang menyediakan data. Jadi kan kalau kita misalnya dalam penyusunan perencanaan tentu kan kita butuh data capaian tahunannya mereka misalnya. Namun dalam penyusunan kegiatan program yang akan kita usulkan ke depan kita libatkan. Jadi kita bisa susun draftnya dulu misalnya, draft perencanaan, kemudian nanti kita buat pertemuan sekali 2 kali misalnya atau beberapa kali dengan pengelola programnya, kita sampaikan. Nah, nanti mereka punya usulan seperti apa terkait program yang mereka lakukan. Nah, nanti kan kita bisa tampung atau sesuaikan dengan perencanaan yang kita buat. Jadi kalau di level di tingkat dinas kesehatan juga sudah seperti itu, bahwa misalnya kan di bidang perencanaan itu paling tidak itu setiap kasih itu harusnya juga terlibat di dalam penyusunan dokumen perencanaannya. Ya, saya kira gitu Pak Farudin. Iya Pak. Nah, ya. Nah, jadi kembali lagi Bapak Ibu, dalam idealnya memang kan yang merencanakan itu semuanya harus terlibat. Jadi tidak hanya memang itu adalah tugas di bidang perencanaan, cuman dalam penyusunan atau nanti ada masukan-masukan yang kita butuhkan ya dari program. Nah, itu strateginya kita menampung usulan dari mereka juga. Jadi tidak hanya kita terima data dari program, kemudian kita susun perencanaan sendiri misalnya seperti itu. Dari Pak Apriyadi tadi ya Pak ya yang terkait dengan tadi kan tidak ada pada saat pertemuan lintas sektor tadi ya Pak ya. Kemudian dengan masyarakat maupun dengan pemerintah daerah, pemerintah kecamatan misalnya atau kelurahan. Nah, itulah dari awal Pak, dari kita melakukan sebelum kita membuat dokumen perencanaan itu kan tahapannya kita membuat analisis situasi dulu ya. Dengan kita membuat analisis situasi, kita tahu kondisi, karakteristik penduduk, kemudian sasaran kita itu seperti apa, kemudian bagaimana kapasitas dan sumber daya yang kita punya. Nah, kemudian nanti makanya perlu pertemuan lintas sektor itu sebelum kita mengakomodir ya masukan-masukan dari masyarakat pada umumnya maupun pemerintah setempat. Nah, itu dalam penyusunan rencana. Nah, bisa saja misalnya dari puskesmas misalnya kekurangan anggaran untuk suatu program misalnya. Nah, barangkali dengan melakukan pertemuan sebelum dokumen perencanaan itu dibuat ya. Nah, barangkali pemerintah misalnya kelurahan maupun desa itu juga bisa membantu dalam hal penganggaran. Nah, seperti yang kami lakukan di pendampingan di kabupaten lain, dan ada juga kasus ya terkait dengan misalnya posyandu misalnya kan kalau posyandu kita tidak punya anggaran untuk membangun gedung sarana prasarana.
dan pemerintah setempat desa itu bisa mengcover, bisa membantu. Misalnya ketika kita melakukan pertemuan lintas sektor, kita bisa mendiskusikan solusinya bersama-sama. Jadi ketika ada anggaran yang bisa tertutupi oleh yang lain, sehingga anggaran kita itu bisa kita alihkan ke program-program yang lain yang memang lebih membutuhkan misalnya. Dan itulah kelebihannya ketika kita melakukan pertemuan lintas sektor untuk mencari solusi yang ditawarkan oleh yang dapat ditawarkan oleh lintas sektor yang lain ya, seperti pemerintah maupun masyarakat. Nah, apalagi kalau dalam kebanyakan ya program kesehatan yang ada di tingkat individu maupun masyarakat itu kan sebenarnya konsepnya adalah pemberdayaan. Jadi partisipasi masyarakat itu tentu perlu ditumbuhkan dengan melibatkan mereka dari awal. Seperti itu kira-kira Pak Riyadi. Pak, saya berargumen dikit Pak. Ya boleh Pak. Gini, di dalam ini kan terkait masalah juknis ya, untuk 2021. Terus yang kedua kan ini kita kan ada permasalahan tentang masalah COVID. Jadi di juknis pas kami pertemuan penyusunan RKA kemarin itu kan dari Puskesmas tidak ada untuk mengumpulkan atau untuk mengadakan sosialisasi lagi. Ya, itu termasuklah lintas sektoral. Kita seperti banyak yang kita temukan Pak dari laporan. Biasanya laporan ini kan udah kita temukan permasalahan-permasalahan. Jadi contohnya saja seandainya Jamban sehat, misalnya gitu kan, ataupun desa sehat seperti itu. Nah, itu contoh ya Pak ya. Jadi kita untuk mengantisipasi itu kan kita tidak bisa untuk bekerja sendiri. Dari pihak Puskesmas itu kita tidak bisa bekerja sendiri. Ya, walaupun untuk dari Puskesmas bisa mengumpulkan masyarakat ataupun berindikasi sama masyarakat satu persatu kita mungkin bisa. Tapi kan untuk mempertemukan semua dari masyarakat desanya, dari pihak kecamatan kita untuk minta satu pendapat, satu pikiran itu kan dari lintas sektoral kecamatan, ya Pak? Iya, benar Pak. Nah, jadi disitulah permasalahan untuk penyusunan RUK di 2022 nanti Pak. Kita menemukan laporan capaian program kita kurang rendah, sedangkan kita untuk meminta kerjasama nanti seandainya seperti ini Pak. Kita minta kerjasama ke desa. Kita datang ke desa. Habis itu kita datang ke kecamatan. Kita datang ke tokoh masyarakat. Nanti kan ada perbedaan atau persenggangan pendapat Pak. Nanti kalau seandainya pertemuan di lintas sektoral itu kan pendapat-pendapat tersebut kan bisa dijadikan satu kan seperti itu. Nah itu permasalahan kemungkinan dalam penyusunan perencanaan di RUK 22 itu Pak 2022. Ya karena barangkali ini tidak bisa tidak bisa melakukan pertemuan secara langsung pada satu waktu satu tempat gitu ya Pak ya. Iya. Ya karena ini mungkin barangkali solusinya Pak dikumpulkan secara ini aja Pak, secara mungkin bisa dibuat juga Zoom meetingnya seperti yang kita lakukan pada saat ini misalnya, supaya ada diskusi juga antar lintas sektor itu, kita juga bisa menampung diskusi dari mereka gitu. Kalau kita bertanya satu-satu memang pasti ada perbedaan kan, dan kita sendiri nanti yang akan bingung kita mau mengakomodir yang mana gitu. Iya, maklum itulah Pak. Mau kita menggunakan berdasarkan daring, ya kemudian sinyal juga Pak. Kalau untuk di daerah saya di Selatan Timur itu emang beberapa desa itu ada yang tidak terjangkau sinyal, kan seperti itu. Itu yang susahnya. Dan ya contoh aja ini aja karena lancar itu pas saya lagi berada di kabupaten, berada di Natuna, bukan di daerah Selatan Timurnya kan seperti itu. Itu makanya lancar. Itu seperti itu. Kadang-kadang saya juga sesali juga kenapa sih kok keluar juknis tidak ada lintas sektoralnya kan seperti itu. Walaupun ada dengan catatan panduan tentang aturan COVID kita bisa terima, yang diundang itu hanya sekitar 10 orang ataupun 20 orang. Yang penting ada pertemuan. Kan seperti itu Pak. Ya, barangkali karena keterbatasan seperti itu bisa saja mungkin mungkin dibuat misalnya kalau keterbatasan jumlah ya mungkin bisa diatur ini aja per ini mungkin
yang biasanya 1 kali jadi bisa 2 kali misalnya. Itu Atau juknisnya kemudian yang hilang. ya kemudian atau bisa diakali dengan ini tadi pertemuan kalau misalnya ada sumber daya misalnya komputer maupun internet yang memadai, itu bisa dilakukan Zoom meeting seperti ini. Jadi ya itulah kalau kita berada di berada di daerah, banyak sekali kekurangan yang mungkin tidak bisa diintervensi maupun diantisipasi dalam jangka waktu singkat. Memang ada ini. Yang penting dari kita pun sudah mencoba menampung aspirasi dari dari masyarakat maupun tokoh masyarakat seperti itu, Pak. Jadi nanti kan kita bisa lihat saja dari kalau misalnya tidak bisa ditemui satu-satu, jadi kan dari usulan atau aspirasi mereka itu bisa kita buat daftarnya. Ada nggak persamaan gitu? Ada arahnya misalnya, karena saya kira kalau untuk permasalahan di daerah ya barangkali terkait dengan masalah gizi atau masalah ibu hamil misalnya seperti itu. Izin Pak. Ya Pak, silakan Pak. Farudin. Pak Farudin, ya silakan Pak Farudin. Saya ingin menanggapi sedikit. Ya boleh Pak. Atau gimana dari pernyataan dari Pak Priyadi. Menurut saya untuk di penyusunan RUK-nya, walaupun di Juknis 2021 tidak ada pertemuan lintas sektor atau tidak ada lagi sosialisasi, saya rasa di RUK-nya tetap harus kita masukkan, karena RUK ini kan baru rencana usulan, jadi kita masukkan aja kegiatan apa saja. Terrealisasi atau tidaknya itu ya nanti tergantung pas pada penyusunan RKA atau pas nanti kita membuat RPK. Saya rasa seperti itu. Jadi kalau untuk membuat RUK seperti kata Pak Yudi tadi, Pak Yudi juga menerangkan tadi, tidak masalah kita memasukkan berapa anggarannya, berapa kegiatannya. Yang penting kita sudah membuat plan-plan kegiatan-kegiatan untuk memecahkan satu masalah tersebut. Jadi mau terrealisasi apa tidak, sosialisasinya, apakah terrealisasi tidak, atau linkseknya pertemuan dengan masyarakatnya, saya rasa nggak masalah. Tidak ada hubungannya, tidak berpengaruh pada RUK. RUK tetap kita mengusulkan, cair atau tidak cairnya, terima atau tidak terimanya, terrealisasi atau tidak terrealisasinya itu ya nanti kita lihat lagi pada PRKA-nya, baru kita cocokkan dengan diskusinya. Saya rasa seperti itu, Pak. Baik, ya terima kasih Pak Farudin. Nah, dari Bapak Ibu yang lain mungkin diskusinya ini menarik ya Bapak Ibu. Jadi mungkin dari masing-masing puskesmas itu punya pengalaman yang berbeda atau yang mungkin bisa dibagikan kepada kita semua di sini terkait dengan masalah juknis ya, diakomodir atau tidak, kemudian penyusunan RUK seperti apa ya. Nah, Pak, boleh saya nyambung lagi, Pak? Boleh Pak, boleh. Ya, emang sih kita menyusun RUK itu emang mesti dimasukkan saja. Tapi yang di sini yang analisis saya ini hasilnya, Pak, bukannya masalahnya dari realisasi anggarannya. Jadi kan di sini kan RUK itu kan kita kan untuk menemukan suatu masalah, kita menyusun untuk adanya kegiatan masalah di puskesmas ya, Pak. Jadi di sini yang maksud saya itu susahnya karena saya kesali tidak ada juknis lintas sektoral itu bukannya karena biayanya Pak, tapi tentang analisis permasalahannya Pak. Bagaimana sih cara untuk pemecahan masalah? Seandainya gini, kita seandainya ada stunting. Nah, bagaimana sih pemecahan masalah stunting ini? Kalau dari tingkat puskesmas tidak ada bantuan dari kecamatan itu sangat tidak efektif. Terus kalau adanya bantuan dari dukungan dari desa, tidak ada kecamatan, itu tidak efektif. Adapun dukungan kecamatan dari desa tidak ada, tapi masyarakatnya itu tidak mau bekerja, itu pun tidak efektif, kan seperti itu. Nah, di sini bukannya masalah biayanya Pak saya masalahkan. Di sini masalah juknis. Kenapa sih tidak ada juknis tentang pertemuan lintas sektoral? Berapapun, seandainya walaupun ada aturan COVID, lah kita bisa diatur berapa undangannya. Nah, jadi takutnya di 2022 itu banyak permasalahan puskesmas itu nanti akan timbul. Nah, seperti itu, Pak. Itu yang saya pikirkan, Pak, untuk 2022. Seperti itu. Bagaimana sih cara untuk menganalisis pemecahan masalahnya? Itu. Bukan masalah anggarannya sih, Pak. Kalau untuk masalah untuk
bikin anggaran ya udah kita ajukan aja RUK setinggi-tingginya, nanti pas berguna anggaran ya udah kita keluarkan RPK, kan seperti itu kan mudah gitu. Jadi untuk pemecahan masalah, karena di RPK itu kan kita kan ada USG, pemecahan masalahnya seperti apa. Kita ada Fishbone kan seperti itu kan. Nah. Oke Pak, terima kasih. Ya, baik Pak Priyadi, terima kasih, dan Pak Farudin. Ya, Bapak Ibu, terima kasih banyak. Nah, ini juga menjadi isu ya sebenarnya di dalam penyusunan perencanaan. Nah, itu berbagai masalah tentu pasti ada, dan kita sebenarnya sebagai petugas ya, apalagi di tingkat puskesmas yang merupakan memang sebagai ujung tombak ya dari program kesehatan, itu memang yang harusnya sebenarnya kita itu harusnya lebih ini ya Bapak Ibu, maksudnya sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan memang harusnya porsinya memang lebih banyak di pelayanan kesehatan ya, bukan berkutat dengan masalah administratif misalnya. Dan memang masalah-masalah seperti itu bisa saja terjadi dan banyak juga ya temuan atau permasalahan yang sama terjadi di daerah lain. Nah, dengan kita diskusi seperti ini kan kita bisa kita bisa sharing, kemudian kita bisa mendiskusikan bagaimana semestinya idealnya seperti apa yang kita lakukan di daerah kita sendiri, karena masing-masing puskesmas itu punya kondisi dan situasi yang berbeda. Kita lanjut dulu ya Bapak Ibu ya. Nah, dari kegiatan tadi dan program yang sudah kita susun, saya ingin mengulangi lagi terkait dengan bagaimana kita menetapkan sebuah indikator dari program ya. Jadi dalam menyusun indikator sebagai alat ukur kita dalam pencapaian kinerja atau outputnya. Jadi secara umum indikator itu ada indikator jumlah ya, kuantitas, kemudian kualitas, atau misalnya harga kalau misalnya kita melihat penyerapan anggaran ya. Kuantitas misalnya dari jumlah kasus ya, kualitas apakah ada perubahan perilaku ya, ke arah yang lebih baik misalnya. Nah, ini indikator ini kita butuhkan untuk melihat ya apakah kegiatan yang kita susun kemudian terlaksana, kemudian hasilnya itu bisa kita ukur ya. Apakah hasil yang dari kegiatan yang kita lakukan itu tercapai secara efektif maupun efisien atau masih belum. Nah, jadi dalam penggunaan indikator kinerja, kita bisa yang pertama adalah memantau apa yang harus dilakukan ya. Kita bisa menilai apakah pekerjaan kita itu telah benar, kemudian kita bisa melakukan penyesuaian terhadap perubahan, ya. Dan kita bisa kelola perubahan-perubahan. Nah, tadi seperti misalnya dalam pencapaian dalam satu tahun berjalan, misalnya ada program, kita melakukan suatu program, kemudian di tengah tahun ada kendala ya, misalnya kemarin ada pandemi COVID misalnya, sehingga pencapaian program itu menjadi tidak efektif karena banyaknya aturan yang misalnya kita kerja dari rumah atau tidak bisa masuk kantor misalnya. Nah, itu penyesuaian itu bisa kita sesuaikan dengan perkembangan yang ada. Nah, sehingga nanti dari indikator ini kita bisa mempertanggungjawabkan capaian yang sudah kita raih ya dari melakukan kegiatan. Nah, kemudian dari indikator ini kita juga bisa meningkatkan penyediaan barang dan jasa. Nah, ini terkait dengan perencanaan ya Bapak Ibu, dan evaluasi program di akhir. Nah, cara menyusun indikator kinerja sebarangkali Bapak Ibu semua sudah ini ya. Sudah melakukan lah dari awal ya, bagaimana sebuah program itu dirancang, kemudian kegiatan-kegiatan program itu disusun, kemudian untuk mencapai sasarannya itu indikatornya apa saja ya. Indikator ini kita mengidentifikasi target untuk masing-masing kegiatan, kemudian metodenya untuk apa, untuk menilai. Apakah kita membandingkan antara indikator dan capaian, atau kita punya metode yang lain ya, apakah survei kepuasan pelanggan misalnya, atau survei kepuasan pasien misalnya, seperti itu. Kemudian rencana implementasi ya, nah ini dalam indikator, nah itu kita bisa rancang juga. Nah ini sebenarnya ada di RPK ya. Nah tadi yang saya singgung di awal bahwa indikator itu bisa berupa indikator kuantitas ya, berupa angka, atau kualitas ya, suatu kondisi tertentu yang ingin dicapai, atau adakah indikator harga ya, atau kelayakan biaya seperti serapan anggaran untuk mencapai sasaran kinerja. Nah, yang pertama kriteria indikator itu tentu harus spesifik ya Bapak Ibu, harus sesuai tujuan.
kemudian dapat diukur, ya, kemudian attainable. Nah ini bisa dicapai ya, bisa dicapai atau tidak, kemudian realistis untuk dicapai dalam jangka waktu tertentu ya, atau time bound. Nah, kemudian harus terkait dengan masalah kesehatan yang kita hadapi. Nah, itu makanya mulai tahapannya itu kita tahu masalahnya apa, kita tahu sumber daya yang kita punya apa, kemudian prioritas yang harus diselesaikan yang mana, kemudian kegiatannya sudah kita susun dari program. Nah, kemudian kita tetapkan tujuannya ya, apakah itu jangka panjang maupun jangka pendek, dan tujuan kegiatan secara umum maupun khusus ya. Nah, dalam rencana pelaksanaan kegiatan itu dicantumkan tujuan untuk menghitung pembiayaan. Nah, ini bagaimana kita menilai suatu kegiatan dari dalam sebuah program itu sudah tercapai atau belum. Contohnya ya, Bapak Ibu, dan nah ini saya kira Bapak Ibu sudah tahu dari semua aspek ya pelayanan kesehatan yang ada di puskesmas, misalnya penurunan prevalensi gizi buruk ya. Nah ini indikator. Nah dari misalnya kegiatannya apa? Misalnya kegiatan misalnya penyuluhan atau pemberian makanan tambahan di posyandu misalnya. Kemudian peningkatan persalinan dengan tenaga kesehatan. Nah itu kegiatannya ya. Indikatornya apakah bidan itu sudah ada di puskesmas atau sebaran bidan itu sudah merata misalnya. Nah, itu bisa meningkatkan persalinan dengan tenaga kesehatan. Kemudian peningkatan kapasitas posyandu misalnya. Kemudian penurunan penderita DBD atau penurunan kematian kasus diare. Nah, ini sebenarnya indikator-indikator ya bisa berupa kuantitas, bisa berupa kualitas, dan juga bisa berupa indikator serapan anggaran ya. Nah dari masing-masing indikator ini kita bisa pecah lagi ya menjadi 3 indikator tersebut. Apakah angka prevalensi gizi buruk tahun ini menurun dari tahun yang lalu misalnya, atau kemudian secara program persalinan dengan tenaga kesehatan itu meningkat dari periode sebelumnya atau tidak. Kemudian pelayanan posyandu itu semakin baik atau tidak. Nah, itu bisa dilihat ya dari misalnya dari survei kepuasan masyarakat misalnya, atau dari secara kualitatif ya kita bisa tanya pendapat masyarakat terkait dengan suatu pelayanan. Nah, kemudian indikator-indikator yang lain yang mungkin sangat banyak ya dari kegiatan-kegiatan yang sudah Bapak Ibu lakukan di puskesmas. Nah, seperti ini contohnya Bapak Ibu ya, dari tabel ini bisa kita lihat ya, misalnya untuk indikator peningkatan antenatal care itu kunjungan keempatnya itu 90% ya, kita tetapkan targetnya misalnya 90%. Nah itu programnya kan adalah upaya pelayanan kesehatan dasar, kegiatan rutinnya adalah pelatihan bidan desa misalnya. Jadi tiap tahun misalnya kita lakukan pelatihan kepada bidan untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam melakukan pelayanan antenatal care misalnya. Kemudian inovatifnya adalah misalnya pembuatan peta kebutuhan bidan di desa. Misalnya sebelumnya sempat saya singgung, misalnya satu desa itu satu bidan desa misalnya. Nah itu ya. Kemudian ada peningkatan persalinan dengan tenaga kesehatan, kemudian peningkatan desa berbidan, peningkatan posyandu purnama atau mandiri. Nah ini indikator-indikator nah yang bisa Bapak Ibu rumuskan ya di dalam kegiatan yang ada di program puskesmas. Nah, jenis kegiatannya kan tadi ada tergantung ya program, apakah programnya program upaya pelayanan kesehatan dasar. Nah, apakah itu kegiatan pelayanan individu ya perorangan, kemudian upaya kesehatan masyarakat seperti promotif dan preventif. Kemudian bisa juga manajemen sistem informasi, monef dan koordinasi, atau pengembangan atau peningkatan kapasitas. Nah, kegiatan program ini bisa Bapak Ibu susun dan indikatornya ya, tergantung dari jenis kegiatannya. Bisa langsung maupun tidak langsung, ataukah ada intervensi seperti tadi, ketika kita menerapkan kita ingin melihat indikator dari serapan anggaran itu sudah tercapai atau tidak misalnya, atau anggarannya itu masih kurang atau berlebih misalnya. Nah, itu pilihan alternatif kegiatannya bisa kita lakukan dengan metode kualitatif atau kuantitatif ya. Penilaiannya bisa kita lakukan dengan MCUA ya, Multiple Criteria Utility Assessment, atau dari
macam-macam, bisa dari apa? Dari misalnya dari USG maupun Fishbone kan ketemu akar masalahnya. Kemudian kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas itu seperti apa. Nah, itu bisa kita buat ya, dan kita susun indikatornya berdasarkan kegiatan tersebut. Kemudian ada juga target ya. Jadi target Bapak Ibu, kita tentukan jumlah atau kualitas kegiatan yang perlu dilakukan sebelum tujuan tercapai. Nah, tadi indikatornya adalah peningkatan persalinan dengan tenaga kesehatan misalnya. Dan targetnya itu harus 90%. Nah, jadi apakah penentuan tujuan itu realistis untuk dicapai atau tidak? Ya, kemudian kemudian jika targetnya itu lebih tinggi daripada sumber daya yang ada misalnya, apakah itu realistis atau tidak ya? Kemudian apakah harus dimodifikasi ya, agar konsisten antara target dengan tingkat kinerja. Nah, target itu bisa merupakan dalam bentuk angka kuantitatif ya. Bisa mengacu pada standar pelayanan minimal ya, baik itu di Dinas Kesehatan Kabupaten dan Puskesmas, atau bisa mengacu pada RPJMD maupun Renstra di kabupaten kota. Nah, seperti ini Bapak Ibu, tujuannya adalah meningkatkan layanan kesehatan ibu di seluruh desa. Tujuan jangka pendeknya adalah seluruh ibu risiko tinggi di semua desa ya, desa maupun jorong, kalau di sini namanya jorong atau ada dusun ya, dapat diidentifikasi dan dirujuk. Nah, targetnya adalah minimal 1 bidan terlatih di setiap desa. Nah, kegiatannya adalah melakukan pelatihan bidan selama 2 minggu untuk 15 orang misalnya. Nah, ini kan spesifik ya Bapak Ibu. Nah, kemudian tujuan jangka pendek dengan dari peningkatan pelayanan kesehatan ibu, 80% ibu hamil itu melakukan ANC 4 kali. Ya, targetnya adalah berarti 250 ibu hamil melakukan ANC minimal 4 kali selama kehamilan. Nah, kegiatannya adalah melakukan 1000 pemeriksaan ANC. Nah, ini tergantung dari kondisi dan situasi sasaran ya dari program Bapak dan Ibu. Nanti untuk sasaran, lokasi kegiatan dan anggaran nanti akan lebih banyak diskusi dengan Bapak Ahmad Hidayat nanti ya. Nah, ini kalau untuk target, nah itu kita bisa tetapkan target ya. Nah, apa kita bisa membantu ya dari target yang kita susun itu kita bisa lihat apakah tujuan ini realistis atau tidak. Nah, misalnya di wilayah kerja puskesmas kita itu ada 315 ibu hamil ya. Nah, pertanyaannya apakah mampu semua posyandu di setiap desa itu melakukan 1000 ANC dalam setahun? Nah, jika tidak, tujuan dapat diturunkan menjadi 75% atau 70%. Yang awalnya kita buat itu 80%. Nah, itu ketika kita kegiatannya yang kita capai itu apakah kita mampu melakukan ya, itu tergantung sumber daya yang kita punya, sumber daya manusia maupun anggaran yang tersedia misalnya. Nah, kemudian tergantung dari jumlah sasaran kita itu berapa. Nah, jadi makanya setiap indikator itu memang harus spesifik, kemudian dapat diukur, kemudian dapat dicapai serta realistis ya dalam jangka waktu tertentu. Nah, misalnya seperti ini juga ya Bapak Ibu contohnya, ketika tujuannya adalah meningkatnya cakupan IDL ya, cakup imunisasi dasar lengkap. Nah, jangka pendeknya misalnya dalam 1 tahun 75% dari bayi itu telah mendapatkan IDL. Nah, kita mengasumsikan berapa jumlah sasaran kita ya. Sasarannya misalnya jumlah bayinya berapa. Nah, berarti artinya dari sekian banyak jumlah bayi yang ada di wilayah kerja kita, 75%-nya itu sudah mendapatkan IDL. Ya, untuk mendukung program ini, tujuan ini tercapai. Nah, selain program rutin ya, imunisasi, ada juga misalnya advokasi kepada tokoh masyarakat dan tokoh agama terkait dengan pentingnya imunisasi misalnya. Kemudian pada ibu ya, berapa jumlah ibu bayi itu, 90%-nya itu bisa mengetahui pentingnya imunisasi. Nah, ini kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan. Nah, ini harus didistribusikan ke setiap program. Nah, seperti itu juga bagaimana contohnya ya. Misalnya indikator pelayanan kesehatan ibu, ya 100% ibu risiko tinggi itu harus dirujuk misalnya. Nah,
Seperti ini kegiatan rutin dan kegiatan inovasinya, senam ibu hamil dengan instruktur terlatih. Nah, kemudian identifikasi kebutuhan sumber daya. Nah, ini dalam menyusun perencanaan tentu kegiatan-kegiatan itu kita butuh sumber dayanya apa saja. Nah, itu yang kita isikan kan Bapak Ibu ke dalam tabel RUK maupun RPK ya. Sasarannya siapa, kemudian kebutuhan kita apa saja. Ya, kebutuhan itu bisa berupa kebutuhan personel, kemudian peralatan material atau transportasi. Nah, seperti ini. Personilnya misalnya sasarannya adalah 15 orang bidan, kemudian instrukturnya 2 orang, dan ada panitianya 5 orang ya. Kemudian ada akomodasi, ruangan training ya. Kemudian ada materialnya ATK misalnya, kemudian transportasi berapa biayanya. Nah, saya kira untuk menyusun RUK atau RPK, nah ini bisa dijadikan pedoman juga Bapak Ibu. Ketika kita menyusun sebuah kegiatan, rancangan kegiatan ya, yang sudah dilakukan sebelumnya, dan apakah kita ingin melanjutkan kegiatan tersebut di tahun berikutnya, nah kan kita sudah punya gambaran ya, daripada kita mengira-ngira anggaran yang bisa saja itu malah lebih sedikit dibandingkan yang sebelumnya. Nah, misalnya seperti ini, imunisasi, ya, personilnya siapa, infrastruktur yang dibutuhkan itu apa saja, kemudian material yang dibutuhkan bagaimana, transportasinya seperti apa, dan berapa biaya yang dibutuhkan. Ya, baik Bapak Ibu, saya kira untuk sesi ini sampai di sini. Jadi Bapak Ibu saya persilakan kalau untuk ada sesi tanya jawab maupun diskusi ya terkait dengan penetapan indikator dan target dari kegiatan yang sudah kita rencanakan. Nah, saya kira Bapak Ibu semua tentu sudah paham ya bagaimana indikator-indikator yang ada di Puskesmas ya. Nah, tentu kata kuncinya kalau indikator seperti tadi yang di sini ya Bapak Ibu. Indikatornya adalah misalnya peningkatan layanan kesehatan ibu hamil ya. Jadi spesifik ya. Layanan program kegiatannya apa, programnya apa, kegiatannya apa, kemudian apa yang kita harapkan ya, peningkatan layanan kesehatan ibu, kemudian targetnya ya berupa angka misalnya 100%, artinya seluruh ibu dengan risiko tinggi itu harus dirujuk, atau kemudian 80% dari ibu hamil itu melakukan kunjungan antenatal care 4 kali misalnya. Ada komentar dulu Bapak Ibu? Atau kira-kira sudah ini ya, saya kira ini kita mengulangi saja sebenarnya apa yang Bapak Ibu sudah dapatkan atau apa yang Bapak Ibu sudah lakukan sebelumnya ya. Nah, ini tinggal kita meninjau kembali dan melihat kembali ya apa saja apa yang sudah kita lakukan sebelumnya dan kita tinggal sesuaikan lagi ke depannya.